Oke, baik. Saya akan mempresentasikan hasil bab 1 dan bab 2 saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daria Wujila Pradatulolon dengan NIM 195314028. Dari judul penelitian saya adalah Analisis Sentimen Tangkapan Masyarakat tentang Aplikasi TikTok menggunakan metode support vektor mesin dengan seleksi fitur Chi-square. Latar belakangnya, salah satu aplikasi yang saat ini sedang banyak mendapat perhatian adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan selama pandemi, pengguna TikTok naik 20% dibandingkan dengan biasanya. Kepopuleran aplikasi ini tidak lepas dari jejak TikTok Indonesia yang sempat diblokir oleh pemerintah karena dianggap banyak melakukan pelanggaran seperti pornografi, pelecehan agama, dan lainnya. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini. Menurut laporan dari dataindonesia.id, pada periode April 2022, jumlah pengguna TikTok di Indonesia sebanyak 99,1 juta pengguna, terbanyak kedua setelah Amerika sebanyak 136,4 juta orang. Berdasarkan uraian di atas, dengan menggunakan metode support vektor mesin sebagai pendekatan mesin learning dalam melakukan analisis sentimen terhadap aplikasi TikTok, yang mana akan menghasilkan sentimen masyarakat menjadi dua kategori kelas, yakni positif dan negatif. Selain karena mengangkat topik analisis sentimen, akurasi yang ditunjukkan oleh metode SPM cukup baik, dan untuk pemilihan fitur seleksi Chi-square memberikan dampak besar bagi kualitas informasi yang didapat ketika menggunakan dataset. Metode SPM juga memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. Maka dari itu, pada penelitian ini mencoba untuk menggunakan metode SPM sebagai metode klasifikasi dan metode Chi-square sebagai seleksi fiturnya. Berdasarkan latar belakang di atas, akan ditemukan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peran penggunaan seleksi fitur Chi-square pada metode support vektor mesin dalam melakukan analisis sentimen terhadap aplikasi TikTok. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan seleksi fitur Chi-square pada metode support vektor mesin. Berikutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui peran penggunaan seleksi fitur Chi-square pada metode support vektor mesin dalam analisis sentimen terhadap TikTok. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan seleksi fitur Chi-square pada metode support vektor mesin. Manfaat penelitiannya, yang pertama, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbandingan pemilihan pendekatan metode lainnya dalam melakukan analisis sentimen, khususnya pada aplikasi TikTok. Yang kedua, melalui hasil analisis sentimen, diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi TikTok. Batasan masalahnya, yang pertama, data penelitian yang digunakan diambil dari situs Twitter. Kedua, data yang digunakan adalah ulasan yang berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, data yang digunakan bersumber dari ulasan terhadap aplikasi TikTok. Yang berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Muhammad Rifki Anggun Prima Gilang dan Langgeng Asmoro dan Rahasia Perdana dengan judul Analisis Sentimen Review Transportasi menggunakan algoritma super vektor mesin berbasis Chi-square menghasilkan akurasi terbaik sebesar 88,29%. Yang kedua, Lulun Lutfiana, Julio Christian, dan Andre Rusli tentang implementasi algoritma super vektor mesin dan Chi-square untuk analisis sentimen user feedback aplikasi menghasilkan akurasi sebesar 77%, precision sebesar 50%, recall sebesar 55%, dan FE-score sebesar 73%. Yang berikutnya, Junda Alfia Indriati dan Putra Pandu Adhikara tentang analisis sentimen tanggapan masyarakat aplikasi TikTok menggunakan metode naive Bayes dan kategorial proportional difference
menghasilkan akurasi sebesar 72,99%, nilai precision sebesar 74,68%, nilai recall sebesar 92,61%, dan nilai F-measure sebesar 82,45%. Berikut alasan teorinya. Yang pertama, aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai dengan musik sebagai pendukung. Yang kedua, analisis sentimen. Analisis sentimen atau opinion mining merupakan sebuah cabang penelitian di bagian domain text mining yang mulai banyak dilakukan pada tahun 2013. Analisis sentimen atau opinion mining merupakan proses memahami, mengolah, dan menganalisis ulasan pengguna terhadap suatu produk atau topik tertentu yang dibuat di dalam suatu blog post, komen, review, dan tweets. Yang berikutnya, support vektor mesin. Support vektor mesin atau SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada awal tahun 1990-an, di mana merupakan salah satu contoh penerapan algoritma yang dapat digunakan untuk permasalahan klasifikasi, analisis regresi, dan prediksi dengan menggunakan model secara linear, di mana data terpisah menjadi dua buah atau lebih kelas yang terpisah berdasarkan nilai hyperlink optimal di antara masing-masing kelas. Hyperlink yang optimal merupakan nilai maksimum jarak antar kelas dalam suatu model. Berikut ini adalah hyperlink yang memisahkan dua kelas, yakni yang sebelah sini positif dan negatif. Berikutnya adalah T-squared. T-squared merupakan salah satu metode seleksi fitur supervised yang mampu menghilangkan fitur tanpa mengurangi tingkat akurasi yang dihasilkan. T-squared bertujuan untuk melihat ketergantungan suatu fitur terhadap kategori atau label kelasnya. Algoritma dari seleksi fitur T-squared adalah mengurangi data yang besar menjadi lebih kecil, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih cepat. Berikut merupakan persamaan rumus untuk mendapatkan uji T-squared-nya. Berikut ini rumusnya, di mana UI itu frekuensi kenyataan dan EI adalah frekuensi harapan. Yang berikutnya adalah pre-processing data. Karena bahasa Twitter memiliki banyak item teks yang unik, maka item teks tersebut dihilangkan untuk mengurangi ruang fitur. Item tersebut perlu dihilangkan karena tidak memiliki nilai informasi dalam konteks klasifikasi sentimen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.